Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. I'm Naili Safitri and my partner Usratun Hasanah. Today we're gonna presenting our presentation with a title Competency Analysis for Teacher and Students. What's the meaning of competency? Competency is ability that needed to do and carry out the work based on knowledge, skill, and work attitude. Nah, jadi untuk arti dari kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. What is a teacher's competency? Teacher's competency is ability of a teacher for doing assignment and proper obligation and responsibility. Jadi untuk pengertian dari kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Students' competency. Students' competency is ability that student should have after following the learning process. Nah, jadi untuk student competency adalah kemampuan peserta didik yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Kita lanjut kepada pembahasan dari teacher's competency meaning. Nah, jadi teacher competency meaning ini memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu pedagogic competency. According to the government regulation on teacher, that the teacher's pedagogic competence is a teacher's ability in learning management student who at least include. Yang pertama yaitu ada understanding insight or foundation education. Nah, jadi yang pertama yaitu memiliki wawasan dan pendidikan dasar. Nah, menurut saya dari arti kalimat yang pertama yaitu teacher itu memiliki pemahaman atau wawasan terhadap pemahaman atau wawasan serta pendidikan dasar terhadap apa yang ingin ia ajarkan. Yang kedua yaitu understanding of student. Jadi selain memiliki wawasan dan pendidikan dasar, seorang guru wajib memahami sikap murid-muridnya. Nah, yang ketiga yaitu ada curriculum or syllabus development, pengembangan kurikulum dan silabus, dan lesson planning. The next competency is personality competence. Asian Institute for Teacher Education state personal competencies include Institut Pendidikan Guru Asia menyatakan bahwa kompetensi pribadi meliputi first, knowledge of social good custom as well as religion, yaitu pengetahuan atau pemahaman tentang kebiasaan baik atau good behavior sosial dan juga agama. Jadi seorang guru harus memiliki kebiasaan yang baik terhadap sosial dan juga agamanya. Nah, yang kedua yaitu knowledge of culture and traditions, yaitu pengetahuan tentang budaya dan tradisi. Seorang guru harus memiliki pemahaman budaya dan tradisi yang baik. Nah, yang ketiga, the third is knowledge of core of democracy, pemahaman atau pengetahuan tentang inti dari demokrasi. Knowledge of aesthetic, pengetahuan tentang estetika atau tingkah laku. And the last is have social appreciation and awareness, yaitu memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. Now for the next will explained by Usratun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Nailisa Fitria. And next, I will continue presentation about professional competence. So, professional competence is the ability or mastery of subject matter and deep. Nah, jadi kompetensi profesional ini yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Menurut Asian Institute for Teacher Education, kompetensi profesional guru yang meliputi 1. Understand and be able to apply the foundation education both philosophical, psychological, dan sebagainya. Yaitu guru dapat mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik secara filosofi, psikologi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu understand and apply appropriate learning theory with the level of development of the participant behavior educate.
Nah, yaitu mengerti dan menerapkan teori belajar apa sih yang sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik. Yang ketiga, able to handle subject or field study assigned to him, yaitu mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya. Yang terakhir yaitu understand and be able to apply method appropriate teaching, mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai. Okay, the next slide is social competence. Social competence is the teacher ability to communicate and interact effectively and efficiently with student, fellow teacher, parents of student, and the surrounding community. Jadi kompetensi sosial ini yaitu kemampuan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dalam berinteraksi ini, guru harus mampu berinteraksi dengan satu, teacher-student interaction, yaitu interaksi antara guru dan siswa. Biasa sering kita temui saat siswa dan guru sedang berada di dalam kelas. Yang kedua, teacher-principal interaction, interaksi antara guru dengan kepala sekolah. Dalam interaksi ini sering dilakukan saat guru dan kepala sekolah sedang rapat. Yang ketiga, the interaction with colleagues, yaitu interaksi antara guru dan rekan kerja. Nah, biasa ini guru dan sesama guru ketika sedang di kantor pasti bakal terjadinya komunikasi dan interaksi. Yang keempat, teacher interaction with parents of student. Jadi interaksi antara guru dan orang tua siswa. Biasa dilakukan ketika ada pertemuan wali siswa dengan guru dan ketika mereka sedang bagi rapot. Yang kelima, teacher interaction with the community, yaitu antara interaksi guru dan masyarakat. Ketika di luar lingkup sekolah, pasti guru bakal berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya, menurut Benjamin S. Bloom dalam Mansur Musli 2009, pencapaian kompetensi siswa meliputi satu, ranah kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan melatih otak, contohnya kemampuan seseorang untuk mengingat. Yang kedua, ranah afektif, berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga, ranah psikomotorik, ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak. Nah, selain kompetensi tersebut, ada juga 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa. Yang pertama, critical thinking. Critical thinking adalah berpikir kritis. Berpikir kritis di sini yaitu siswa juga harus bisa mempunyai kemampuan menalar, memahami, dan juga membuat pilihan yang rumit. Yang kedua, komunikasi. Dalam komunikasi ini, siswa harus bisa berkomunikasi dengan baik, maka pesan yang disampaikan dalam berkomunikasi bisa diterima dengan baik. Dalam melakukan komunikasi, siswa juga harus bisa memahami situasi sekitar. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas yaitu seorang siswa harus bisa lebih berani untuk mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya. Yang keempat adalah collaboration, yaitu mencapai kesuksesan secara bersama-sama. Dengan melakukan kolaborasi ini, maka masing-masing pihak bisa mengisi kelebihan dan kemampuan atau kekurangannya masing-masing. Ability and expertise of ICT utilization in learning. Jadi kemampuan dan keahlian pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. It means that the teacher must integrate the technology usage to improve the learning quality. Perhaps one of the reasons to the teacher who have been certified, they do not have enough expertise to increase the intensity of ICT utilization both in learning and in developing themselves. Artinya, guru harus mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, mungkin salah satu alasannya itu karena guru yang sudah tidak
yang sudah tersertifikasi tidak memiliki keahlian yang cukup untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan TIK baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan diri. The relationship between ICT with teacher and students' competence. The teacher became a main stakeholder in the learning. Capriodi opinions state that the ICT utilization was determined by the extent to which user knew an ICT function and the ability to use it. The use of technology can affect the form of teaching and learning activities. The use of ICT as a tool can assist the tasks of teachers, so the teaching and learning process run well. Therefore, the mastery of ICT is a must for the teachers to improve their professionalism. Three factors that influence the use of ICT to support the teacher professionalism, namely pedagogical and professional competence. The use of ICT to support teacher professionalism can be optimally studied and optimal beneficial. And for students' competence, utilize of technology in learning, such as searching for resources of their subject. They will know how to use the technology ICT in their learning process. Thanks a lot for your nice attention. Please forgive us for all of our mistakes. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.